Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Al-ayah. Ibunda, ayahanda sehat semuanya hajamaah? Alhamdulillah, mudah-mudahan hidupnya jamaah semua makin sakinah, mawaddah, warahmah. Anak cucunya kita semakin salih-salihah. Hidupnya kita istiqomah. Wafatnya kita husnul khatimah. Kedua kalinya sholawat juga bertangkaikan salam teruntuk manusia paling mulia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa barik alaih. Tema kita hari ini adalah wanita berkelas syurga. Walaupun di sini juga ada bapak-bapak, selamat datang Pak, barokah, sehat selalu. Ini juga nanti berlaku, berarti temanya ganti, tambahkan bapak-bapak berkelas syurga. Ada ibu-ibu berkelas syurga, ada bapak-bapak berkelas syurga. Yang pertama jamaah, ada syarat di antara 4 yang jadiin kita min ahlil jannah. Di hadapan saya insyaallah ahli syurga semuanya. Berangkatnya hari ini juga siap? Nanti dulu, sabar dulu jamaah. Kita perbanyak bekal dulu kalau hari ini. Walladzi, tadi saya baca jamaah, tadi saya membaca Al-Quran surah daripada surah Al-Ankabut ayat ke-69. Silakan dibuka. Yang bawa Quran, buka Qurannya. Yang pakai handphone, buka handphonenya. Al-Ankabut ayat 69. Al-Ankabut ayat 69. Al-Ankabut itu surah ke-29. Sudah ketemu? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang ingin mencari Allah, Allah kasih jalan-jalan menuju Allah. Jamaah, maksudnya kata para ulama, siapa yang tujuannya cari ridhonya Allah, Allah bukakan jalan-jalan untuk dapatkan ridhonya Allah. Hidup di dunia, tujuan ujung-ujungnya kita akan wafat. Semua kita yang hidup di dunia kelak akan wafat. Ibunda, saya tanya, kira-kira saat wafat rumah kita ikut masuk ke liang kubur atau enggak? Mobil kita ikut masuk atau enggak? Handphone yang bagus itu ikut masuk atau enggak? Pangkat jabatan ikut masuk atau enggak? Yang ikut masuk cuma amal. Dan nanti garis finishnya terbelah 2. 1 jannah, 2 nar. Antara surga atau neraka. Cuma 2 itu aja pilihannya. Masuk surga atau masuk neraka. Ada dalam Al-Quran dicatat surah Al-Infitor ayat 13 dan ayat 14. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Orang-orang abror itu orang-orang baik, orang-orang yang taat sama Allah.
lafi na'im, mereka akan dapat nikmat yang senikmat-nikmatnya, yaitu surganya Allah. Wa innal fujjar, tapi orang-orang fajir, orang-orang fasik, orang-orang yang maksiat, lafi jahim, mereka benar-benar berada di dalam neraka jahim. Nauzubillahi min dzalik. Pilihannya cuma dua, surga atau neraka. Kira-kira kita mau masuk yang mana jemaah? Surganya Allah. Mudah-mudahan yang ada di hadapan saya ahli surganya Allah semuanya. Syaratnya 4. Syarat masuk surga 4. IATC. Syaratnya 4. IATC. Syaratnya apa aja? Yang pertama I, yang kedua A, yang ketiga T, yang keempat C. Kita bahas satu-satu. Yang pertama I, jemaah. Apa syarat masuk surga yang pertama I? Iman. Diulangi. Yang pertama apa? Iman. Masuk ke dalam surga ada pendaftarannya. Gimana cara kita daftar masuk surganya? Ada kalimat iman. Cara daftarnya, ucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur. Itu syarat daftar masuk surga. Kata Rasulullah SAW, riwayat Bukhari dan Muslim, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hidupnya mengucap la ilaha illallah, pasti dia masuk ke dalam surganya Allah. Terdaftar. Syarat yang pertama iman. Maknanya kita tahu nggak artinya la ilaha illallah? Artinya apa jamaah? La ma'buda bihaqqin illallah. Nggak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Jadi kita beribadah cuma cari ridhonya Allah. Al-Quran surah Al-An'am ayat 162, dicatat. Al-An'am 162. Kita hafal. Ibunda pasti kalau saya baca, saya yakin 100% hafal semuanya. Al-An'am 162. Al-An'am 162. Silahkan hadirin, fadhol, ahlan wa sahlan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Wah, ini hafal Quran semua yang di hadapan saya. Masya Allah. Itu hadirin, syaratnya la ilaha illallah. Salah satu yang kita pegang adalah Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, ibadahku, mohon maaf, Qul inna salati, salatku, wa nusuki, manasiku atau ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, semuanya hanya untuk Allah. Ada enggak? Lil, bukan lillah, tapi lil konco, enggak ada. Lil besti, enggak ada. Lil temen, enggak ada. Semuanya lillahi rabbil alamin. Datang ke sini hadirin kenapa? Saya mah datang nggak enak, diajak teman saya. Ganti niatnya. Kalau kita beriman, kita datang ke pengajian karena Rasul yang memerintahkan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu pernah bilang begini, kalimatnya bagus banget. Thalabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang yang ngaku muslim. Jadi kalau kita ngaku muslim, maka duduk bermajlis di majlis ilmu itu wajib buat kita. Maka sering-sering duduk ke majlis ilmu. Itu tanda iman. Yang kedua, apa tanda iman berikutnya? Amal. IATC. I-nya iman, A-nya amal.
Bisa nggak kira-kira orang masuk ke dalam surga tapi dia nggak mau beramal solih? Ngaku iman, tapi suruh sholat nggak mau. Itu sama kayak seorang suami bilang sama istri, papa sayang nggak sih sama mama? Sayang mah. Coba jemput mama di pasar, melaku wae ya mah ben sehat. Bilang cinta tapi suruh jemput ke pasar, bilangnya jalan aja biar sehat. Itu cinta atau bukan? Namanya cinta itu pasti ada bukti. Papa jemput mama di pasar Purbalingga, siap. Berangkat langsung jemput. Itu kalau cinta. 1 juta kali pun kita bilang cinta, tapi kalau sikap kita tidak mewujudkan rasa cinta, cintanya palsu. Sama 1 juta kali pun kita bilang iman, tapi kalau nggak ada amal, maka imannya palsu. Qul inna salati, solatku, tapi dia nggak pernah solat. Wa nusuki, ibadahku, tapi suruh ibadah nggak mau. Wa mahyaya, hidupnya, tapi hidupnya cuma dicari tentang dunia yang ada di pikirannya, tentang dunia yang ada di benaknya, cuma dunia, lagi-lagi dunia, nggak bosan-bosan bahasnya dunia. Ketemu teman bahasanya dunia. Mau sampai kapan jemaah? Beramal cuma cari muka di hadapan manusia, datang ke majelis ilmu supaya dibilang orang salih atau salihah. Capek. Beramal untuk cari wajahnya manusia itu capek. Udah gitu manusia mah kadang mujinya lebay, pujiannya juga cuma sekedar lisan. Dipuji nggak membuat Anda lebih baik kok. Dihina belum tentu juga tercela. Karena yang paling penting beramal solih kita adalah karena Allah dan untuk Allah. Allah, semuanya Allah. Jangan cuma gara-gara pujian manusia kita beramal, karena nggak jadi apa-apa. Allah akan jadiin orang beramal karena manusia seperti debu yang berterbangan, dihempas angin. Udah begitu doang. Oh, jadi kamu datang karena nggak enak, rumahnya deket. Oh, jadi datang karena nggak enak diajak teman. Kalau cuma karena itu beramalnya kita hangus, maka beramal itu juga mesti karena Allah. Allah aja jemaah. Hadirin, hujan-hujan loh jemaah. Orang itu kalau datang ngaji dalam kondisi nggak hujan, sama orang itu datang ngaji dalam kondisi hujan, itu beda. Pahalanya tergantung sesuai dengan kadar ujian. Makanya ada kalimat al-jaza min jinsil amal. Besarnya pahala itu datang sesuai dengan kadar perbuatan. Kalau kita beramal salih tidak ada ujiannya, dapat pahalanya. Tapi berbeda sama orang yang beramal salih, ada ujian-ujiannya. Yang datang tatkala hujan sama yang datang ketika nggak hujan, sama-sama dapat pahala. Tapi ketika hujan-hujanan, dia rela datang, meluangkan waktunya, pakai mantelnya, ada hijatnya, naik angkotnya, naik grabnya, atau naik apapun, itu pahalanya nambah di sisi Allah, argonya nambah. Karena besaran pahala datang sesuai amal perbuatan. Makanya harus beramal. Jamaah coba mulai sekarang pelan-pelan ditengok kanan kiri. Ada nggak yang kira-kira bisa kita lakukan? Nggak ada Ustadz, coba dicari, pasti ada. Ada nggak musola yang lagi doyong bisa kita bangunkan? Oh ada. Ya udah bersamai. Ada nggak kira-kira kebaikan yang bisa kita support? Ya udah, support kebaikan itu. Ada nggak link yang bisa kita share, sebarluaskan, like, comment, subscribe, share? Ada, ya udah, di-share aja. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amal yang terus akan kita bawa sampai mati 3. Jadi walaupun kita besok sudah mati, tetap ada amal yang terus ngalir. Itu 3. Yang pertama kata Rasulullah, shadaqatun jariyatun,
Yang kedua, ilmun yantafa'u bihi. Yang ketiga, waladun salih yad'ulah. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Lihat, anak kita udah siap doain kita belum? Jangan-jangan selama ini ibu menyekolahkan anak, lupa satu titik di mana anak itu harus mendoakan orang tuanya, sedangkan dia sedikit pun gak pernah menyekolahkan anaknya ke tempat di mana anak itu bisa doain orang tuanya. Ma, aku minta les piano, minta les ini, minta les itu, dilesin, habis sekian ratus ribu, bahkan gak jarang juga yang habis sekian juta. Tapi begitu, mah aku mau ngaji, nggak boleh. Jangan, itu investasi terbaik kita. Jamaah, rumah cepat atau lambat akan tua. Mobil cepat atau lambat akan semakin kuno. Handphone tahun ini keluaran terbaru. Tunggu 10 tahun kemudian handphone tahun ini menjadi handphone yang paling jadul. Tapi kalau anak salih itu investasi selama-lamanya, gak akan pernah ada habisnya. Kita invest ke rumah, rumah bisa laku, bisa juga gak laku. Kita invest ke kendaraan, kendaraan makin tahun nilainya makin turun. Kalaupun ada yang makin naik, itu pun cari pembelinya susah. Harus penghobi yang membelinya. Investasi ke emas batangan, kadang pas lagi naik ya naik, kadang pas turun ya turun. Investasi dunia sifatnya sementara, tapi kalau mau invest terbaik, anak yang salih dan salihah. Makanya ada doa yang sering diajarkan, As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas. Coba diulangi 5 kali. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Terakhir, Rabbi habli minas salihin. Itu doa, bukan sembarang doa. Dibaca setiap hari, setiap lepas sholat, setiap waktu, setiap lagi ngapain, doain. Ustadz, anak saya udah didoain berkali-kali tapi tetap gak berubah. Mungkin kalau belum kita lihat efek doa kita sekarang, boleh jadi 5 tahun yang akan datang, boleh jadi 15 tahun yang akan datang, boleh jadi 30 tahun yang akan datang. Ada seorang anak bengalnya bukan main, perempuan, buka aurat inilah itulah. Ibunya doain dari tahun 1993. Ya Allah, putri hamba kelilingi sama orang yang baik. Kalau bisa dia menutup aurat dengan baik, tidak mendedahkan aurat-auratnya. 1993, doa terus. Selamat datang Pak, silahkan. Doa terus ya jemaah. Sampai tahun 2022, 29 tahun berdoa, gak pernah capek, gak pernah lelah. Pada bulan Maret, di mana anak itu satu titik akhirnya sadar, yang tadinya suka mengumbar, mendedahkan auratnya, mulai menutup auratnya. Berapa tahun ibu ini berdoa? Kurang lebih 29 tahun gak pernah lelah berdoa. Dan Allah kabulkan setelah 29 tahun istiqamah berdoa. Makanya buka Al-Quran surah Maryam ayat yang keempat. Ayat pertamanya Kaf ha ya ain sad. Ayat yang kedua Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ayat yang ketiga Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Ayat yang keempat Qala rabbi inni wahanal azmu minni wasta'ala ar-ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ayat yang keempat, surah ke-19, surah Maryam. Qala rabbi inni wahanal azmu minni.
Ya Allah, tulang saya sudah lemah. Wasta'ala ra'su syaiba, rambut saya sudah mulai putih. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, tapi saya nggak pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau. Kalimatnya nggak boleh putus asa. Ya Allah, saya udah berdoa 20 tahun, mana kok belum dikabulkan? Saya putus asa aja lah. Nggak boleh. Mukmin pantang putus asa. Mukmin apa? Pantang putus asa. Dia berdoa setahun belum dikabulkan, 10 tahun. 10 tahun belum terlihat atas doanya, 20 tahun. 20 tahun belum, 30 tahun. Terus berdoa. Dan kalimatnya seperti kalimat Zakaria, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Saya belum pernah kecewa dalam berdoa padamu ya Allah, karena saya yakin Engkau sebaik-baik pengabul doa. Makanya syarat masuk surga I-A-T-C. I-nya iman, A-nya beramal. Salah satunya support dengan doa. Terus kita masuk yang nomor 3, T, takwa. T-nya apa? Jauhi dosa, lakukan ketakwaan. Itu takwa. Takwa itu menjauhi dosa, melakukan yang diperintahkan. Itu takwa. Kalau kita cuma, kalau lagi ada temennya rajin, kalau udah nggak ada temennya males, itu mah bukan lillah. Lil konco namanya. Namanya lil apa? Lil konco, lil besti, lil sedulur. Itu. Tapi kalau orang lillah, mau ada kawannya, mau nggak ditemani kawannya, kalau dia berbuat baik walau harus sendirian, dia tetap bakal berbuat baik. Nggak perlu nunggu orang untuk jadi baik, ya kan? Jadilah baik walaupun sendirian. Coba diulangi kalimatnya, jadilah baik walaupun sendirian. Tulis ya sahabat TikTok, YouTube, Instagram, jadilah baik walaupun sendiri loh, nggak apa-apa. Tetap berbuat baik. Tapi kan bagus rame-rame. Betul. Kalau nanti sudah sendirinya kita baik, pelan-pelan ngajak orang jadi baik. Pelan-pelan ngapain? Ngajak orang jadi baik. Yang penting diri kita sendiri dulu. Lidi itu satu bagus. Tapi kalau banyak lebih dari satu diikat dalam satu ikatan, dia akan jauh lebih bagus, berdampak. Ini namanya lidi. Takwa itu juga sama. Kalau bisa jangan sendirian, rame-rame. Tapi untuk awalnya tetaplah jadi baik walaupun sendirian. Awalnya yang jadi baik itu kita sendiri dulu. Gak usah nunggu teman. Takwa itu mulai dari diri sendiri. Kata Rasulullah, at-taqwa hahuna. Takwa itu tempatnya di sini, kata Rasulullah. Takwa itu tempatnya dalam dada. Jadi kalau ada orang berbuat baik, bertakwa kepada Allah, kita berhusnuzon sama beliau, seperti itulah beliau orang takwa. Itulah yang membuat kita masuk ke dalam surga, menjadi wanita berkelas surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir C. Apa C? Cinta. Boleh diulangi? Cinta. Jadi ulangi, I-A-T-C. Yang pertama I. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Lakukan semua karena cinta kepada Allah dan cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah, cinta kita sama Allah, cinta kita sama Rasulullah itu harus lebih besar dari kepada selain itu. Jadi nggak boleh kita mencintai pasangan lebih dari mencintai Allah dan Rasulnya, nggak boleh. Tetap di bawahnya. Allah, Rasul, ini cinta pasangan di sini. Nggak boleh lebih tinggi, nggak boleh. Kita cinta sama anak kita, tapi Allah dan Rasulullah lebih kita cinta.
Kita cinta pasangan hidup kita, Allah dan Rasulnya lebih kita cinta. Kita cinta sama orang tua kita, tapi Allah dan Rasulnya lebih kita cintai. Amal itu harus dengan landasan cinta kepada Allah, cinta pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-Quran surah Ali Imran ayat 31. Ali Imran ayat 31. Qul, katakanlah, in kuntum, kalau kalian semua, tuhibbunallah fattabi'uni, kalian cinta sama Allah, ikuti teladanku, kata Rasulullah. Yuhibbukumullah, nanti Allah mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan memaafkan segala kesalahanmu. Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka jamaah yang dicintai, disayangi, dirahmati oleh Allah, lakukan itu karena cinta kepada Allah. Kenapa kita mau melayani suami kita? Pagi buatin kopi, ngeliwet. Khas Purbalingga apa di sini jamaah? Oh, sama kayak Purwokerto. Kalau Wonosobo khasnya tempe kemul. Kalau di Purbalingga sama Purwokerto berarti sama. Tempe mendoan, dan D-nya itu nggak boleh mendoan, harus gitu ngomongnya. Hadirin, buat karena sayangnya kita bukan kepada suami aja, tapi lebih daripada itu karena cinta kita kepada Allah. Allah yang nyuruh kita memperlakukan suami dengan sebaik-baiknya. Suami juga sama. Kenapa kita bekerja? Pagi ketemu siang, siang ketemu malam, malam ketemu pagi lagi. Bekerja tuh bukan karena, ayo hargai saya suami, saya cari nafkah. Bukan. Kita bekerja keras, mencari nafkah, pagi sampai siang, siang sampai sore, sore sampai malam, malam ketemu pagi lagi. Banting tulang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Itu semua bukan karena sekedar ingin mencukupi dunianya keluarga kita, tapi kita berusaha mencari nafkah karena perintah Allah. Al-Quran surah 4 An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki qawwamun adalah pengayom, penanggung jawab, 'alan nisa, atas istrinya. Maka kewajiban buat suami adalah cari nafkah. Saat dia banting tulang cari nafkah, itu semua semata-mata karena perintah Allah, bukan yang lain. Maka lakukan semuanya karena cinta kepada Allah. Cintai apa yang Allah cintai, benci apa yang Allah benci. Ya Allah, Engkau mencintai ini, ya lakukan dengan penuh cinta. Ya Allah, Engkau benci itu, ya hindari yang Allah benci. Jadilah orang baik walaupun awalnya sendirian dulu, gak apa-apa. Setelah sudah baik walaupun sendiri, bertakwa walaupun sendiri, beriman walaupun sendiri, beramal walaupun sendiri, mencintai Allah dan Rasulnya walaupun sendirian, setelah itu ajak orang lain untuk sama berimannya, bertakwanya, beramalnya, saling mencintai karena Allah. Ajak orang untuk jadi baik. Pertama, berbuat baiklah walaupun sendirian. Kedua, ajaklah orang untuk jadi baik. Pertama, berbuat baiklah walau sendirian. Yang kedua, ajak orang lain untuk jadi baik. Insya Allah 4 ini yang akan bukain jalan kita menuju surganya Allah, menjadi ahli jannah, ahlul jannah, ahlul khair. Semoga juga yang gak boleh dilupakan, kita dicatat namanya oleh Allah sebagai orang-orang yang mendawamkan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, saya ingin kita lebih banyak ngobrolnya, saya ingin kita lebih banyak tanya jawabnya. Kalau ada yang mau ditanyakan,
atau ada yang mau didiskusikan dari wanita berkelas syurga, waktu dan tempat disilahkan. Silahkan jamaah untuk tanya jawab. Gak ada yang bertanya, oh ini saking fahamnya ini. Silakan hadirin, fadhol. Ada mikrofonnya jamaah yang sampai ke belakang? Kalau nggak ada, boleh suaranya agak lebih keras, ibu. Silakan. Oh boleh ya, silakan. Agak keras? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arum, saya domisili ada di Purbalingga, tidak dari sini Ustaz. Sehat ibu, lancar, barokah. Sehat. Ibu siapa bu? Bu Arum. Bu Arum. Ya, Cek. dari Purbalingga. Silakan. Saya ingin cerita sedikit aja dulu. Saya bekerja di sebuah yayasan dari pagi sampai sore dan muaranya itu adalah membersihkan masjid setiap hari Minggu. Dan ini Hari Ahad. Membersihkan masjid setiap Hari Ahad. Minggu. Hari Ahad. Betul, setiap hari Minggu. Dan Hari Ahad. Ahad, betul. Nah kemarin saya terakhir membersihkan di Masjid Wonosobo, 4 masjid di Asak dan Unsur. Alhamdulillah. Nah, tapi selain itu saya juga bekerja di sebuah media wartawan. Beberapa hari ini teman saya yang alhamdulillah agamanya bagus, dia mengatakan pada saya, kegiatan kamu bagus, tapi wartawan itu kan kadang-kadang neponi orang dan bikin berita. Dan itu saya pikir kamu mungkin dari wartawan saja. Tapi saya pikir itu adalah pekerjaan dan saya nggak pernah mengurusi kasus, enggak. Cuma berita-berita tentang Pemda karena media saya media Pemda. Media apa? Pemda. Iya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih untuk mematahkan saya Ustadz? Apakah saya harus keluar dari wartawan itu? Padahal sama-sama saya juga ingin mencari dunia akhiratnya juga. Seperti itu Ustadz yang saya tanyakan, biar saya mantap menjalani kedua-duanya. Jazakumullah. Terima kasih. Ibu siapa tadi bu? Bu siapa? Bu Arum. Bu Arum. 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 Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Arum, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Semoga Allah memuliakan Ibu Arum yang bertanya. Seluruh jamaah dimuliakan Allah dan semua kaum muslimin dimuliakan Allah. Ibu, kalau yang mungkin gak dengar, saya ulang pertanyaan beliau. Beliau bekerja di sebuah yayasan. Tugas utama yayasan tersebut membersihkan masjid setiap hari Ahad. Kata-kata MINGGU diganti sama Ahad. Kita punya tren namanya Yaumul Ahad. Jadi nyebut nama MIGGU itu ganti namanya Ahad. Setiap hari Ahad beliau membersihkan masjid, alhamdulillah. Tapi di sisi lain beliau wartawan Pemda, membuat berita ini dan itu. Lalu ada netizen yang nyinyir, kamu beramal bagus, tapi kan kamu wartawan yang kadang buatin berita A, B, C, X, Y, Z. Catat baik-baik jamaah. Ingat, kalau kita mendengarkan omongan semua manusia, kita nggak akan pernah bisa hidup tenang. Nggak bisa hidup apa? Iya. Karena omongan manusia pasti ada. Kurus dibilang, gendut dibilang, kurus banget ya, nggak pernah makan. Hihihi. Gendut banget sih, kebanyakan makan. Wah, dikomentarin terus. Tugas kita cuma satu. Al-Baqarah 207, ibtigha'a mardatillah, atau Al-An'am 162, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Fokus kita cuma Allah aja. Ya Allah, hamba bekerja di sini. Ini bagus, di yayasan membersihkan masjid setiap Ahad, bagus. Lanjutkan. Buat berita gimana? Selama beritanya jujur, kontennya konten kebaikan, bukan memprovokasi, bukan memecah belah, bagus, lanjutkan, silahkan. Tapi kalau tujuannya memprovokasi, memecah belah, memfitnah, mengadakan berita-berita bohong, keluarlah, buat media baru, tujuannya dakwah untuk agama Allah.
Silahkan dinilai sendiri. Kalau media kita media bagus, ini beritanya jujur, bukan diada-ada, memang betul begitu apa adanya, kabar beritanya di packaging untuk membuat umat makin semangat beramal, lakukan, lanjutkan. Tapi kalau beritanya isinya ghibah, beritanya yang buruk-buruk, maka tinggalkan. Sesimpel itu. Apalagi hari ini jamaah, kita bisa punya media sendiri. Apa media kita? TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, Google, website. Itu media-media kita sendiri. Kita ngupload apa, itu ada di kendali kita. Kita mau upload apa. Ingat, siapapun yang punya peran di media, jangan merasa rendah diri. Karena peranmu, apalagi media Pemda, peranmu sangat besar menyampaikan informasi ke masyarakat Purbalingga. Maka tulis yang baik-baik, Masya Allah, kabarnya yang bagus-bagus aja yang dimunculin. Jangan kabar tentang pembunuhan, jangan kabar tentang apa-apa. Yang buruk-buruk udah deh, dipinggirin aja yang buruk-buruk. Biar ketika nanti naik di sosial medianya Pemda, itu isinya yang baik-baik. Biar kita masyarakat Indonesia, khususnya Purbalingga, makin semangat untuk beramal salih. Semangat, Ibu, di media itu bagus. Saran saya tetap silahkan, kalau memang baik di sana, ada kebaikan di sana, ada ridho Allah di sana, lanjutkan. Kita butuh orang-orang yang memegang media ini, orang-orang yang solih. Karena kalau media dipegang orang yang salah, isinya cuma begini-begini doang nanti. Kalau orang solih, nanti isinya bisa ngaji. Lah, ini kan lagi live streaming. Di mana live streaming? Media TikTok. Kita panggil jamaah al-tiktokiyah. Di sini ada jamaah al-tiktokiyah yang setiap subuh syuruk nonton? Ada. Instagram juga mengikuti. YouTube juga. Sehat, lancar, barokah ya Ibu. Itu kan karena media. Maka pakai media untuk yang baik-baik. Bu, update status tuh yang bagus-bagus. Update status orang lagi sholat, riya. Ingat jamaah, Rasulullah pernah bersabda dalam riwayatnya Usamah bin Zaid, hal syaqafta qalbah ya Usamah. Ya Rasulullah, waktu Usamah bilang dia bohong soal iman, dia takut melihat pedang, makanya saya bunuh sekalian. Rasul nanya apa? Ataktuluh ya Usamah, itu orang udah syahadat tetap kamu bunuh wahai Usamah. Kata Usamah, bohong dia ya Rasulullah. Dia takut terpojok, tersudut melihat pedang saya, baru dia syahadat. Rasul jawab apa? Hal syaqafta qalbah ya Usamah, apa kamu telah belah dadanya sampai kamu tahu dia bohong soal imannya? Kalau pertanyaan kita hari ini, apa kita sudah belah dadanya orang itu? Upload lagi sholat, itu riya. Apakah kita udah belah dada orang itu bahwa dia riya? Enggak. Belum tentu yang upload baik itu riya, boleh jadi beliau ikhlas. Tapi beliau mengupload tujuannya menginspirasi orang lain. Nih loh kalau imam bacanya seperti ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baca alhamdu, bukan alhamdu. Hamada artinya pujian, hamada artinya kesurutan, kekurangan, kehancuran. Maka kalau orang baca alhamdulillah, hak besar artinya kesurutan, kekurangan, kehancuran bagi Allah. Beda artinya enggak? Beda, maka hati-hati dalam membaca. Tapi juga harus tahu, kita upload di sosial media nggak boleh sembarangan. Mentang-mentang sekarang zaman sosial media, main upload aja. Alhamdulillah, jangan ping aku ya, aku lagi sholat di rakaat kedua. Ada yang komen, kalau nggak ada foto maka bohong. Nih aku lagi ruku di foto, itu namanya su'ul adab.
Orang sholat ya sholat, yang khusyuk, yang tenang. Ada yang video niatin karena Allah supaya bacaannya ditiru orang, orang terinspirasi jadi imam, orang terinspirasi bacaannya baik, makharijul hurufnya benar. Begitu. Ini peran media. Maka ibu, ayahanda, sahabat, jamaah, kalau upload yang baik-baik, upload video baik di sosial media, upload tulisan baik di sosial media, insya Allah itu jadi amal jariah kita. Ingat, kalau kita ngupload buruk, itu juga bisa jadi dosa jariah. Barakallahu fikum. Begitu ibu, semoga terjawab. Allahu a'lam. Silakan ibu, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan Ustadz, nama saya Stefani. Silakan ibu Stefani. Saya dulunya mu'alaf Ustadz. Nah, saya memiliki azam untuk senantiasa mengajak saudara-saudara kita kepada kebaikan. Nah, mulai tahun ini saya belajar tentang kristologi, yaitu ilmu yang memperdalam atau yang mempelajari tentang agama lain. Nah, akan tetapi ada beberapa teman yang mengatakan bahwasanya kita tidak boleh membuka kitab suci agama orang lain, kita tidak boleh mempelajari agama orang lain karena kita belum mendalami ajaran Islam itu sendiri. Padahal untuk mendalami Islam kita butuh waktu yang sangat lama. Nah, kenapa saya memilih memperdalam kristologi? Saya ingin membentengi akidah dari saudara-saudara kita yang mu'alaf begitu. Nah, memang menurut saya dakwah tauhid itu kan jauh lebih berat dibandingkan dengan dakwah-dakwah yang lain, meskipun kita tidak mengecilkan dakwah-dakwah yang lain. Nah, pada kesempatan ini saya mohon motivasi dari Ustadz, apakah langkah saya mendalami tentang kristologi itu salah, ataukah itu memang ada kebaikan di situ sehingga saya bisa membentengi teman-teman saudara-saudara kita yang mu'alaf. Jazakallah. Ibu siapa bu tadi? Stefani. Ustaz. Ibu Stefani. Jazakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Stefani, semoga Allah memuliakan ibu, sekeluarga besar ibu, dan seluruh hadirin dimuliakan Allah, dan semua kaum muslimin dirahmati Allah. Gimana kalau ada orang mu'alaf, beliau mempelajari kitab agama lain, tujuannya sebagai benteng untuk menjaga akidah kaum muslimin? Maka jawabannya dibolehkan jika bertujuan mempelajari agama lain dengan tujuan membentengi akidah kaum muslimin, seperti Dr. Zakir Naik, seperti Ibu Hajah Ustazah Irene Handono, yang beliau mempelajari tujuannya bukan untuk masuk ke agama tersebut, tujuannya bukan untuk melalaikan Quran, tapi untuk mewanti-wanti akidah kaum muslimin. Jangan sampai mudah ditukar sama 1 kerdus mie instan, mudah digadaikan sama 2 kilogram gula dan yang lainnya. Dengan catatan, hendaknya orang yang mempelajari itu mendahulukan Al-Quran. Setelah Al-Quran dipelajari, selesai, silahkan. Ini berlaku hanya khusus saja, khusus untuk orang-orang yang mendalami soalan perbandingan agama, tujuan membentengi diri. Tapi kalau kita yang awam, tidak perlu. Kalau kita awam, gak perlu buka-buka kitab agama lain, cukup baca Al-Qur'an. Kadang baca Quran aja udah Alif Lam Mim, ngantuk. Baru baca seayat aja udah ngantuk, gaya-gayaan mau buka kitabnya yang lain. Kalau kita orang awam gak perlu. Tapi kalau untuk ahli pakar kristologi, pakar perbandingan agama,
tujuannya untuk membentengi kaum muslimin dari tipu muslihat kaum kufar, silahkan. Catatan, harus diselesaikan Qur'annya dulu, baru belajar yang lain supaya pondasinya kuat. Begitu Ibu. Terima kasih Ibu Stefani. Semoga Allah mengistiqomahkan sampai husnul khatimah. Ada pertanyaan lain? Silakan hadirin. Ada pertanyaan lain? Fadhol, silakan. Monggo yang mau bertanya untuk Masjid. Alhamdulillah. Nggak ada yang nanya ini saking fahamnya ya. Silakan hadirin. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Pak Udin. Pak Udin, silakan Pak Udin. Terima kasih. Hamdan wa syukurillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi diterangkan mengenai doa seorang itu kepada anak. Bagaimana doa bapak kepada anak? Yang kedua, bagaimana seorang ibu mendoakan anak? Apa? Oh, iya. Belum sadar anak tapi ibu sudah meninggal. Belum sadar. Anaknya tapi ibu sudah meninggal dunia. Yang ditanyakan tentang doanya anak, doanya ibu kepada anak. Anaknya belum sadar karena begal itu, tapi sudah meninggal duluan. Oh iya. Oh iya. Saya kira anaknya belum sadar tuh maksudnya sadar apa gitu. Makasih Pak Udin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan Pak Udin. Pertanyaannya, semoga Allah memuliakan Pak Udin, sekeluarga besar Pak Udin, dan seluruh hadirin dan semua kaum muslimin dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Tadi dijelaskan doa ibu sama anaknya mustajab, mudah diijabah. Gimana doa ayah? Jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasah, 3 doa, salasa da'awatun mustajabatun la syakka fihin, 3 doa yang tidak Allah tolak. Yang pertama, da'watul musafir, doanya musafir. Yang kedua, da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Yang ketiga, da'watul walid liwaladih, doa orang tua kepada anaknya. Jadi ibu sama anaknya mustajab, doa bapak sama anaknya juga mustajab. Karena berlaku orang tua pada anaknya ya ibunya ya bapaknya. Nggak berarti ibunya mustajab, bapaknya tertolak gitu, enggak. Istajab, mustajab dua-duanya. Itu yang pertama. Yang kedua, gimana kalau anaknya belum sadar-sadar tapi ibunya sudah terlanjur meninggal dunia dalam mendoakannya? Hadirin, ingat selalu, boleh jadi kalau belum sadar anaknya, ibunya sudah wafat. Selepas ibunya wafat, doa itu Allah kabulkan. Atau kalau belum sampai mati pun belum sadar-sadar, boleh jadi cucunya, cicitnya, canggahnya, warengnya, itu yang akan Allah angkat derajatnya dengan ketaatan. Dan hadirin, doa kita nggak ada yang ditolak, diterima sekarang, diterima dengan proses, atau diganti yang lebih baik. Bisa diganti yang lebih baik di dunia, kalau enggak diganti yang lebih baik di surganya Allah. Begitu jamaah, barakallahu fikum, semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lain? Silakan jamaah. Monggo, ada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Suharti dari Gunung Kidul. Ingin menanyakan, kalau untuk sholat malam, kita kan diusahakan untuk bisa bangun setiap malam untuk mengejar sholat tahajud. Tapi untuk sholat duha, apakah benar tidak boleh dilakukan tiap hari? Terima kasih pertanyaannya.
Ibu siapa Bu? Mohon izin. Ibu Suharti. Ibu Suharti, semoga Allah memuliakan ibu dan semua kaum muslimin dunia dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Apakah benar tahajud boleh setiap hari, kalau duha nggak boleh setiap hari? Jawabannya ada di hadis Rasulullah SAW. Seorang sahabat mengungkapkan satu ungkapan, Ausini khalili. Sungguh kekasihku Rasulullah telah berwasiat padaku tentang 3 hal. Yang pertama, agar aku tidak tidur sebelum sholat witir. Yang kedua, agar aku selalu, kalau tidak keliru, bisa tahajud di setiap malam. Yang ketiga, Nabi mewasiatkan agar aku terus menjaga sholat di waktu duha. Maka berdasar dari hadis Nabi tersebut, sholat duha setiap hari hukumnya boleh. Bukan nggak boleh, hukumnya boleh, selama dia meyakini bahwa ini adalah sunnah. Tapi kalau dia menganggap ini adalah wajib, nanti keliru dia menghukumi bahwa itu sebagai wajib, padahal itu adalah sunnah. Mungkin maksudnya, ibu jangan tiap hari kapan waktu dibolongin. Tujuannya takut-takut nanti sholatnya dianggap wajib. Jadi begitu ya ibu. Bahkan Rasulullah sering bersabda dan kita tahu, ahabbul a'mal indallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cintai itu yang rutin walaupun sedikit. Jadi 2 rakaat duha, 2 rakaat duha, 2 rakaat duha, rutinin aja nggak apa-apa. Istiqomah itu lebih baik dari sekian karomah. Karenanya minta tolong sama Allah supaya bisa istiqomah sampai husnul. Begitu ya ibu. Barakallahu fikum. Semoga terjawab. Ada pertanyaan atau diskusi yang lain? Silakan hadirin. Fadhal. Monggo. Kalau Bapak mungkin yang lagi Pak Bulan. Ada. Monggo maju ke depan. Ini pertanyaan terakhir ya jamaah. Pertanyaan terakhir, insya Allah. Silakan hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Bu Pipit, mau bertanya. Bu Titin. Bu Pipit. Bu Pipi. Iya. Izin bertanya Ustaz. Saya bukan bertanya, mungkin minta saran, tips bagaimana supaya kita dalam beribadah itu nggak kering gitu Ustaz. Nggak cuma kadang-kadang kita ibadah, kita sholatnya, kita bermunajat, tapi nggak hadir gitu, hati itu nggak hadir, nggak ada getar gitu. Jadi mungkin terhijab sepertinya kita antara kita dengan Allah itu ada hijab sehingga rasanya kok kering aja gitu. Saya minta tipsnya Ustaz. Tips. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Pipi, terima kasih pertanyaannya hebat dan dahsyat banget. Semoga Allah memuliakan ibu, sekeluarga besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada dimuliakan Allah. Tips-tips supaya kita nggak kering dalam ibadah. Jawabannya basahin. Biar nggak kering jawabannya basahin. Basahin dengan yang pertama, kalau sholat siapkan keadaan dan kondisi kita. Jangan cari, ayo buru-buru, jangan. Siapin aja diri